Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Kurnia Fajar Ramadan dengan 240301020454 akan mempresentasikan sistem kerja hibrid mata kuliah, sistem pengendalian manajemen untuk melengkapi nilai UAS. Sistem kerja hibrid, pengendalian manajemen di era fleksibilitas. Sistem kerja hybrid telah menjadi semakin populer di Indonesia, menawarkan fleksibilitas bagi karyawan untuk bekerja dari rumah, kantor, ataupun tempat lain seperti coffee shop, perpustakaan, dan lain-lain. Sistem kerja hybrid adalah model kerja yang menggabungkan antara bekerja dari kantor, work from home, work from office atau WFO, dan bekerja dari luar kantor atau work from home atau WFH, atau lokasi lain yang fleksibel. Dalam sistem ini, karyawan dapat mengatur jadwal kerja mereka untuk bekerja dari kantor pada hari tertentu dan bekerja dari rumah atau tempat lain pada hari lain. Nah, sistem kerja hybrid ini muncul karena beberapa latar belakang. Yang pertama adalah perkembangan teknologi digital. Dengan pesatnya teknologi yang muncul akhir-akhir ini, muncul berbagai platform komunikasi dan kolaborasi online seperti Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, dan lainnya untuk membuat kerja jarak jauh menjadi lebih mudah. Yang kedua, cloud computing memungkinkan akses data dan dokumen dari mana saja dan bisa diakses oleh siapa saja. Yang kedua, dampak pandemi COVID-19. Tentu pandemi COVID-19 memaksa perusahaan untuk mengadopsi sistem kerja jarak jauh guna menjaga kesehatan karyawan. Kemudian setelah pandemi mereda, banyak perusahaan tetap mempertahankan sistem hybrid karena terbukti meningkatkan efisiensi kinerja. Dan yang ketiga, perubahan pola kerja dan produktivitas. Banyak karyawan lebih produktif saat bekerja di lingkungan yang fleksibel dibandingkan dengan lingkungan kantor yang kaku. Kemudian, sistem hybrid memberikan keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi atau work-life balance. Kemudian, masalah organisasi dalam sistem kerja hybrid. Yang pertama, komunikasi. Tentu model kerja hybrid menuntut komunikasi yang lebih efektif dan transparan untuk menghindari kesalahpahaman dan meningkatkan kerjasama antar anggota tim. Kemudian pengawasan kinerja menjadi lebih menantang karena perusahaan tidak selalu berada di kantor. Sistem pengendalian manajemen perlu beradaptasi dengan menggunakan teknologi untuk memantau kinerja secara real time. Kemudian peran personalnya dalam sistem kerja hybrid. Yang pertama, kepemimpinan inklusif. Pemimpin harus mampu menciptakan iklim kerja yang mendukung kreativitas dan kolaborasi, meskipun tim bekerja dari lokasi yang berbeda. Kemudian, kepuasan kerja. Kepemimpinan yang inklusif dan demokratis dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan dan menumbuhkan rasa tanggung jawab yang tinggi. Kemudian, keterlibatan karyawan. Meningkatkan keterlibatan karyawan melalui aktivitas tim virtual dan one-on-one meeting untuk menjaga semangat dan koneksi. Kemudian insentif yang efektif dalam sistem kerja hybrid. Yang pertama, fleksibilitas kerja. Memberikan fleksibilitas dalam kerja dapat menjadi insentif yang tepat bagi karyawan, namun perlu ada keseimbangan agar fleksibilitas tidak mengurangi produktivitas. Yang kedua, penghargaan kinerja. Sistem insentif perlu disesuaikan dengan kinerja individu dan tim, serta mempertimbangkan kontribusi mereka dalam lingkungan kerja hybrid. Yang ketiga, pengembangan karir. Menawarkan kesempatan pengembangan karir yang jelas dan terukur untuk memotivasi karyawan agar terus meningkatkan kinerja mereka. Pengendalian keuangan dalam sistem kerja hybrid. Yang pertama, efisiensi biaya. Model kerja hybrid dapat mengurangi biaya operasional seperti sewa kantor dan utilitas. Yang kedua, investasi teknologi. Penggunaan teknologi untuk mendukung kerja hybrid membutuhkan investasi yang signifikan. Dan terakhir, pengukuran ROI. Pengendalian keuangan harus memastikan bahwa investasi ini memberikan nilai tambah yang sesuai dengan tujuan organisasi. Kemudian ada tantangan komunikasi, membangun jembatan virtual.
Yang pertama, mengatasi hambatan komunikasi, memastikan semua anggota tim memiliki akses ke alat komunikasi yang sama dan dilatih untuk menggunakan secara efektif. Yang kedua, membangun kepercayaan melalui komunikasi yang terbuka, jujur, dan transparan. Dan yang terakhir, mendorong kolaborasi, menciptakan platform untuk kolaborasi tim seperti sesi brainstorming virtual dan proyek bersama. Investasi dalam teknologi pilar utama sistem hidup. Yang pertama, cloud. Infrastruktur cloud yang kuat untuk mendukung akses data dan aplikasi dari mana saja. Yang kedua, keamanan. Solusi keamanan siber yang canggih untuk melindungi data perusahaan dari ancaman eksternal. Dan yang ketiga, komunikasi. Alat komunikasi yang terintegrasi untuk memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi yang praktik. Kemudian, studi kasus. Implementasi sistem hybrid yang sukses. Nah, Microsoft telah uh, sukses menerapkannya. Latar belakangnya, Microsoft sebagai perusahaan teknologi global menerapkan sistem kerja hybrid setelah pandemi COVID-19. Mereka menyadari bahwa karyawan bisa tetap produktif tanpa harus bekerja di kantor setiap hari. Implementasi, karyawan dapat bekerja secara remote hingga 50% dari waktu kerja tanpa perlu izin khusus. Jika ingin lebih banyak bekerja dari rumah, mereka bisa mengajukan persetujuan dari manajer. Microsoft mengembangkan berbagai tools seperti Microsoft Teams dan Office 365 untuk mendukung komunikasi dan kolaborasi jarak jauh. Kantor desain ulang menjadi tempat untuk kolaborasi tatap muka yang lebih efektif. Hasilnya, produktivitas meningkat karena karyawan dapat memilih lingkungan kerja yang paling nyaman. Karyawan merasa lebih puas dengan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, efisiensi operasional meningkat, dan pengurangan biaya kantor. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.